Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Diko. Pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang bahagia, pagi yang cerah ini, kembali saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita Dhammapada Atthakatha Sair 56, yaitu kisah Mahakasapatira, di mana beliau setelah melakukan meditasi dan mencapai Nirodha Samapati, pencerahan batin yang sangat mendalam, kemudian beliau memutuskan untuk pergi ke satu desa yang dimana penduduk notabe penduduknya atau masyarakat atau umatnya itu miskin. Beliau bertujuan untuk datang ke tempat itu, ke desa tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada para umat untuk membangun atau memberikan kesempatan kepada umat untuk berbuat kebajikan melalui derma makan kepada beliau. Ya. Namun justru bukan umat di sana yang memberikan derma makan, malah para dewa atau seorang raja dewa justru yang turun ke bumi ingin melakukan kebajikan dengan menyamar menjadi orang tua untuk berbuat baik kepada Biku Mahakasapa. Namun hal ini Bante Mahakasapa sangat menolaknya. Ya. Baiklah para sahabat Dhamma, agar para sahabat Dhamma bisa mendengarkan cerita ini dengan utuh, bisa mendengarkan kisah ini dengan utuh. Saya berharap Anda bisa menonton dan mendengarkan video ini atau melihat video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan menemukan poin penting atau nilai moral apa yang disampaikan melalui kisah atau cerita yang saya ceritakan ini. Oleh karenanya, agar para sahabat Dhamma tidak salah paham, ya, agar tidak eh, salah paham untuk mencermati atau mengerti kisah ini, saya berharap Anda atau para sahabat Dhamma agar menyaksikan, mendengarkan, atau menontonnya sampai tuntas. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan menceritakan kisah tentang Mahakasapatira ini. Setelah mencapai Nirodha Samapati atau pencerahan batin yang mendalam, Bante Mahakasapatira memasuki suatu desa yang miskin di kota Rajagaha untuk berpindah patah atau mengumpulkan derma makan. Beliau bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang miskin tersebut untuk memperoleh jasa baik sebagai hasil berdana kepada seseorang yang baru saja mencapai Nirodha Samapati, yaitu pencerahan batin yang mendalam. Nah, Saka, raja para dewa yang berharap juga mendapatkan kesempatan untuk berdana kepada Mahakasapatira, menyamar sebagai tukang tenun yang sudah tua, yang sangat tua dan miskin. Ya, ini seorang raja dewa yang menyamar sebagai tukang tenun yang sangat tua dan miskin, dan datang ke Rajagaha dengan istrinya Sujata yang menyamar sebagai wanita tua. Ya, sebagai wanita tua. Mahakasapatera berdiri di depan pintu rumah mereka. Tukang tenun yang sudah tua itu mengambil mangkuk dari Mahakasapatera dan mengisi mangkuk tersebut penuh dengan nasi dan kari. Dan harumnya kari tersebut menyebar ke seluruh kota. Kari yang diisi oleh wanita tua ini, ya, dan nasi ini menyebar di seluruh kota. Berarti wanginya luar biasa ini. Ya, kita tahu bahwa itu adalah yang memberikan adalah seorang dewa yang menyamar, sehingga hal ini bisa menyebabkan harumnya kari atau wangi tersebut bisa sampai ke seluruh kota. Nah, kejadian ini menyadarkan Mahakasapatira bahwa orang tersebut bukanlah manusia biasa.
Dia menghampiri untuk meyakinkan bahwa orang tersebut adalah Saka. Akhirnya beliau tahu Anda adalah Saka, raja para dewa. Saka mengakui siapa dia sebenarnya dan menyatakan bahwa dia juga miskin sebab ia jarang mempunyai kesempatan untuk mendanakan sesuatu kepada seseorang selama masa kehidupan para Buddha. Setelah mengatakan hal tersebut, Saka dan istrinya meninggalkan Mahakasapatira setelah memberikan penghormatan kepada beliau. Ya, setelah Raja Saka dan istrinya memberikan penghormatan kepada Bante Mahakasapa, kemudian mereka pergi. Sang Buddha dari wihara tempat beliau tinggal mengetahui bahwa Saka dan Sujata telah pergi dan mengatakan kepada para biku tentang dana makanan dari Saka kepada Mahakasapatira. Para biku sangat kagum bagaimana Saka mengetahui bahwa Mahakasapatira baru mencapai Niroda Samapati atau pencerahan yang sangat dalam dan merupakan waktu yang sangat tepat dan bermanfaat baginya untuk berdana kepada Sang Tera. Nah, pertanyaan ini diajukan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menjawab. Ya, tadi kata-kata di atas tersebut, ya, para biku menanyakan kekaguman mereka kepada Raja Saka yang mereka bertanya kepada Buddha, mengapa kok Raja Saka atau Dewa Saka ini mengetahui kalau merupakan waktu yang tepat untuk berdana kepada Sang Tera setelah keluar dari Niroda Samapati. Kemudian Sang Buddha menjawab, para biku, kebajikan seseorang seperti putraku, Mahakasapatira, menyebar luas dari jauh, bahkan sampai ke alam dewa. Inilah kebajikan kalau dilakukan oleh seseorang, bukan hanya bisa menyebar di seluruh dunia di tempat kita tinggal ini, bahkan kebajikan yang dilakukan seseorang itu bisa menyebar sampai ke alam dewa. Karena timbunan perbuatan baiknya, Saka telah datang untuk berdana makanan kepadanya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 56 yang bunyinya berikut ini. Tidaklah seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila ataupun kebajikan menyebar sampai ke alam surga. Nah, para sahabat Dhamma, dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral dari kisah atau cerita yang saya sampaikan ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kebajikan atau perilaku moral, perbuatan baik yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya menyebar di sekitar kita, tetapi kebajikan-kebajikan atau nilai moral yang dimiliki oleh seseorang itu sampai menyebar ke alam surga. Bahkan seorang dewa, raja dewa dari alam dewa yang bernama Saka, yaitu ingin melakukan perbuatan baik juga dengan turun ke bumi berderma kepada Mahakasapatira. Dan ini mengajarkan kepada kita, maka keberuntungan kita lahir sebagai manusia ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita lahir sebagai manusia, kita bisa banyak atau mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Bahkan seorang dewa sekalipun, ketika mereka ingin berbuat baik, mereka akan turun ke bumi untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain untuk memupuk kebajikan mereka. Oleh karena itu, ini menyadarkan kepada kita,
maka mestinya di dalam kehidupan ini kita senantiasa terus untuk mengulang dan mengulang perbuatan-perbuatan baik tersebut. Karena hanya perbuatan baik inilah nanti yang akan menjadi pelindung ya, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk mengarahkan kita atau mengantarkan kita terbawa atau membawa kita pada pencapaian atau pencerahan dari timbunan-timbunan kebajikan-kebajikan yang terus kita lakukan inilah yang akan menjadi sumber kekuatan kita untuk mengantarkan kita untuk mencapai pencerahan, bahkan untuk terlahir di alam bahagia. Apalagi ketika seseorang berderma atau berdana setelah orang mencapai niroda samapati atau pencerahan yang sangat dalam sekali, itu berkahnya sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan berkah dari kebajikan yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang biku yang baru keluar dari niroda samapati, pencerahan yang sangat mendalam, mungkin kebajikan ini tidak terhitung. Oleh karenanya, bahkan seorang raja dewa yang ada di langit sana pun turun, yang ada di alam surga sana pun turun, memberikan penghormatan, memberikan derma kepada Bante Mahakasapatira karena dia tahu bahwa kebajikan yang dilakukan tersebut memiliki nilai yang sangat besar sekali, tidak terhingga, tidak terhitung. Oleh karenanya, kita yang masih memiliki kesehatan, ya, baik itu secara fisik, secara batin, maka hendaklah di dalam kehidupan ini terus kita mengulang dan mengulang perbuatan baik. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita miliki ini akan membantu kita mencapai pencerahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita inspiratif yang saya ceritakan ini bisa memberikan gambaran kepada kita, dan melalui gambaran atau cerita ini juga akan memotivasi kita untuk senantiasa selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan semoga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.